siang, Bu Nur. Selamat siang. Gimana kabarnya nih, Bu? Wah, cerah sekali loh. Baik-baik, walaupun sedikit galau nih. Kalau kenapa, Bu? Kemarin Ibu dapat WA saya ya. Katanya ada yang mau didiskusikan. Kira-kira Ibu kenapa nih? Apa sih yang mau didiskusikan, Bu Nur? Iya nih, ada sesuatu yang sedang mengganjal di pikiran saya. Kita sudah mencoba untuk menguraikan masalah itu dengan mencoba nyari referensi, tapi sepertinya nggak cukup, tetap aja ada yang ngerasa tertinggal. Jadi saya ngerasa saya harus sharing dengan seseorang, makanya saya WA Ibu. Oke deh, Bu. Ayo sekarang kita ngobrol-ngobrol ya, mumpung siswa sedang istirahat. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, apa sih kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi sampai segitunya deh? Gini nih, saya ngerasa agak resah sama kondisi yang saya lihat sekarang. Nah kan, eee, anak-anak OSIS nih baru kepilih, baru 2 bulan. Selama 2 bulan ini saya mendampingi mereka sebagai, pembina OSIS, saya merasa bahwa, mereka itu nggak kompak. Mereka itu nggak kompak, kemudian, mereka itu kurang tahu gitu loh Bu, tanggung jawab masing-masingnya itu apa. Ketika mereka tidak kompak, program yang harusnya terlaksana dengan cepat jadi kayak kayak lambat gitu loh Bu, kayak jalan di tempat. Kemudian ketika mereka tidak tahu tanggung jawab, tidak terlalu paham dengan tanggung jawabnya masing-masing, saya itu jadi butuh waktu itu jadi kebuang hanya untuk menjelaskan detail pekerjaan secara berulang ke mereka. Jadi saya ngerasa nggak efektif loh Bu. Makanya gimana ya? Harus gimana gitu saya menghadapi mereka. Greget gitu loh Bu, dan salah saya adalah saya masih aja membandingkan dengan OSIS sebelumnya. Secara kan OSIS sebelumnya tuh baru selesai bekerja 2 bulan yang lalu masih aja, aduh kok belum bisa sih sama gitu. Oh gitu. Jadi di sini yang mengusik pikiran Bu Nur itu anak-anak OSIS yang baru ya, di mana mereka ndak Hmm. kompak, terus kurang greget gitu ya. Berarti belum belum bisa bertanggung jawab ya dengan tugas-tugasnya. Seperti itu ya Bu Nur ya? Iya Bu, gitu deh. Mereka itu udah nggak kompak, kemudian mereka udah nggak tahu harus ngapain. Jadi bawaannya itu mereka bingung Bu. Nah, masa waktu kegiatan akan dihabiskan dengan menjelaskan kebingungan aja? Kan nggak selesai-selesai akhirnya semua program yang harusnya mereka bisa support. Iya sih Bu ya. Terus dari diskusi kita lagi sebentar ini, apa sih harapan dari Ibu setelah kita melakukan obrolan ini Bu, Bu Nur? Harapan saya sih setelah kita ngobrol, saya ada solusi, saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara menghadapi masalah yang sedang memenuhi pikiran saya sekarang. Jadi biar nggak terus kepikiran loh Bu, nggak enak banget ngeliat mereka, saya kepikiran itu lagi, ngeliat mereka, saya kepikiran itu lagi. Jadi kayaknya memang harapan saya sih setelah ini saya bisa lebih lebih tahu harus ngapain gitu menghadapi mereka. Oke Bu Nur. Nah, dari apa yang Bu Nur ceritakan tadi itu ya tentang anak-anak OSIS yang baru itu, kira-kira Bu Nur dari penilaian Bu Nur sendiri loh, kalau kita kasih rentangan dari skala 1 sampai 10 itu, anak-anak OSIS yang baru ini kira-kira berada di skala berapa nih Bu Nur menurut Ibu? Kalau ngelihat mereka sekarang kayaknya masih di skala 3 deh. Kenapa skala 3? Karena satu mereka nggak kompak. Mereka kelihatan banget mengutuk Bu, mengutuk ke kubu pemenang kemarin menjadi ketua OSIS dan ke kubu yang nggak menang. Kemudian mereka juga benar-benar masih nggak tahu harus ngapain. Jadi kalau skala 1 sampai 10 mereka masih jauh, mereka masih di skala 3. Oh gitu ya. Jadi menurut Bu Nur itu mereka di skala 3. Mereka itu masih mengkotak-kotak seperti itu ya. Ada ke blok pemenang Hmm. ketua OSIS-nya, kemudian ketua OSIS yang lama yang kalah ya gitu ya, Bu ya. Nah, terus Padahal dari itu kan udah lewat lama, penilaian udah 2 bulan. iya, Bu ya. Terus dari penilaian Ibu itu
kira-kira harapan Ibu itu yang gimana anak-anak OSIS sekarang? Maksudnya rentangannya di rentangan berapa sih yang Ibu inginkan, yang ideal menurut Ibu seperti itu? Kalau saya sih ya maunya, harapannya nih ya, saya sebagai pendamping mereka, paling enggak mereka di skala 8 deh. Skala 8 di mana mereka sudah enggak mengutub lagi, mereka sudah kompak, jadi mereka akan mempunyai satu visi untuk bergerak bersama, kemudian mereka juga sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing sehingga ketika ada kegiatan di sekolah mereka sudah tahu harus mengerjakan apa dan tidak saling tunggu dan tidak saling instruksi lagi gitu. Skala 8 deh harapan saya, biar mirip-mirip lah sama OSIS sebelumnya. Iya, jadi dari skala 3 ke skala 8 seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Nah, lumayan ya. kira ya ini kerja keras berarti harus ini, PR ini. PR. Terus dari, skala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira anak-anak OSIS yang baru ini, apakah mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang bisa Bu Nur kembangkan mungkin ke depannya? Kalau misalnya kekuatan atau potensi anak-anak sebenarnya sih kondisi yang sekarang, kalau boleh saya jujur nih, kondisi yang sekarang dengan kondisi anak-anak yang OSIS yang lama di bulan yang sama sebenarnya sih mirip, mirip. Eee, Bahkan mungkin anak-anak sekarang itu, iya sih mereka full energi sebenarnya. Mereka full energi, energi mereka tinggi, mereka penasarannya tinggi, kemudian mereka karena generasi yang lebih ke sini, mereka itu anak-anak yang benar-benar update sebenarnya dengan teknologi. Kalau dibandingkan dengan situasi yang sama dengan anak OSIS yang sebelumnya. Jadi sebenarnya iya sih, secara potensi mereka besar. Cuman mungkin karena belum terarah aja kali ya. Gitu ya, Bu, ya. Jadi menurut Bu Nur itu sebenarnya mereka mampu ya? Jadi, Kayaknya sih sebenarnya mampu ya, baru saya pikir-pikir. ya nanti gimana, gininya Ibu berarti ya nanti. Nah terus dari, potensi yang akan Ibu kembangkan nanti itu, kira-kira nanti ada ndak hambatan yang akan ditemui atau Ibu temukan ya Eee, dalam pelaksanaan kalau nanti? kalau kalau hambatan mungkin yang akan menjadi sebuah PR besar adalah, merubah, eee, merubah mereka supaya tidak mengutuk lagi. Karena, seusia mereka, mereka itu masih friendzone banget kan, istilahnya temen banget, temen saya gitu. Nah, PR besar saya kayaknya bagaimana membuat kotak-kotak itu hilang, kemudian membuat mereka menjadi benar-benar ngerasa satu keluarga, yaitu organisasi OSIS. Jadi kalau misalnya itu sudah bisa dilakukan, maka kerjaan apapun, instruksi apapun akan jauh lebih gampang gitu loh maksudnya ke anak-anak. Jadi kayaknya hambatannya itu deh, membuat mereka sadar bahwa mereka sekarang udah satu keluarga, nggak perlu ngutup ke sini, ngutup ke sana lagi gitu. Kayaknya hambatannya di sana deh, Bu. Ya, itu ya hambatan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari hambatan itu kemudian dari permasalahan itu yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira untuk menghilangkan kotak-kotak anak-anak OSIS tersebut, terus untuk mereka lebih bertanggung jawab lagi dalam tugasnya ya, kira-kira apa yang nantinya bisa Bu Nur lakukan nih? Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu saya punya ide. Saya dapat dari hasil saya berselancar di dunia maya dan saya mencoba mencari beberapa referensi di YouTube. Eh, saya ada ide sebenarnya untuk bikin LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, di LDK ini, walaupun sebenarnya saya sih nggak yakin ya bisa apa enggak. Eh, di LDK ini harapan saya bisa membuat mereka menjadi secara psikologi lebih bersatu itu dengan memasukkan banyak game. Jadi secara tidak sadar mereka akan terbangun menjadi kekuatan kelompok bukan lagi personal. Kemudian selain itu di LDK ini saya akan coba mengusulkan kegiatan-kegiatan yang memperjelas memperjelas posisi mereka di OSIS sebenarnya itu apa, mereka untuk apa ada di OSIS dan apa kerjaan mereka harusnya. Jadi anak-anak OSIS ini benar-benar sudah paham apa yang harus mereka kerjakan. Jadi nggak ada lagi main tunggu-tunggu, nggak ada lagi main tunggu perintah, main memerintah nggak jelas.
Jadi kalau secara psikologi mereka sudah jadi satu kesatuan, kemudian tanggung jawab mereka sudah jelas seperti apa, kayaknya bisa deh mereka seperti OSIS yang sebelumnya, kayaknya sih. Wah, itu idenya bagus sekali loh Bu Nur. Mungkin dengan mengadakan LDK, terus di dalam kegiatan LDK itu ada gamenya ya, jadi nanti bisa menumbuhkan kekompakan mereka ya Bu ya. Terus juga di Ya, sana Ibu nanti akan memberikan apa job description ya, biar ya, anak-anak itu uh, tahu ya, tahu dia tanggung jawabnya. Nggak, kalau seperti ini harus disuruh seperti ini gitu. Bagus itu Bu Nur, bagus itu bagus. Terus kira-kira dari kegiatan atau dari kegiatan yang Ibu rencanakan itu ya, siapa saja sih yang akan nanti Ibu libatkan dalam pelaksanaannya? kalau yang akan pasti terlibat yang jelas kepala sekolah. Kenapa saya harus meminta izin beliau? Karena ini terkait dengan kegiatan yang di sekolah. Kemudian yang kedua, kesiswaan. Maka kesiswaan pasti karena OSIS itu juga bagian bagian besar dari kesiswaan. Kemudian yang ketiga, saya pasti juga akan meminta bantuan teman-teman guru yang mungkin nanti bisa memberikan materi terkait di LDK, di LDK. Kemudian saya juga akan mencoba menghubungi beberapa teman-teman yang berteman-teman dari luar yang mempunyai kemampuan di bidang itu. Jadi semoga bisa memberikan inspirasi dan mengimbaskan vibe positif ke anak-anak. Yang terakhir saya juga akan melibatkan OSIS yang lama. Kenapa? Karena dengan melibatkan OSIS yang lama, anak-anak itu, anak-anak OSIS yang baru akan belajar dari pengalaman, bukan hanya dari teori saja. Jadi harapannya ada figur yang dilihat, kemudian ada sesuatu yang dilakukan berdasarkan contoh real gitu. Jadi harapan saya sih begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang akan saya libatkan untuk kegiatan tersebut. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu berarti hampir semua ikut berkontribusi dalam kegiatan itu Bu ya, Ya, kepala karena sekolah, OSIS kan kemudian milik kita guru-guru, bersama. heeh, iya pihak kesiswaan juga dan ini untuk anak-anak OSIS yang lama ya Bu ya. Jadi Ya. dengan mereka diikutkan, jadi mereka bisa berbagi pengalaman berarti Bu ya dengan OSIS-OSIS yang baru. Bagus sekali itu Bu. Nah, terus untuk pelaksanaannya nih, kira-kira kapan Bu Nur mau rencanakan? Untuk pelaksanaan rencananya seminggu depan ya. Kenapa saya ngerasa ini nggak bisa ditunda lagi karena akan semakin lama anak-anak itu akan semakin parah mengutuknya. Kemudian minggu depan itu ada kegiatan tengah semester jeda. Jadi karena nggak belajar nih, mungkin nanti 3 hari itu saya akan orientasikan untuk LDK anak-anak OSIS. Mungkin yang lain selain anak-anak OSIS itu, selain pengurus OSIS, mereka bisalah berkegiatan yang lain. Jadi minggu depan minggu depan deh, biar semakin cepat semakin baik. Oke Bu, jadi Ibu sudah sampaikan tadi ya kalau kegiatannya berupa LDK yang melibatkan kepala sekolah, kesiswaan, guru-guru dan juga OSIS yang lama. Nah sekarang indikator keberhasilan dari yang apa Ibu lakukan itu kira-kira apa Bu Nur? Saya akan merasa berhasil apabila satu LDK berjalan dengan baik, kemudian yang kedua ada perubahan sikap di anak-anak yang masih mengutuk menjadi tidak mengelompok-ngelompok lagi, kemudian sehingga mereka menjadi lebih kompak. Yang ketiga, mereka tahu harus melakukan apa, dalam artian mereka tahu tanggung jawabnya, jadi tidak akan terlalu banyak waktu dihabiskan hanya untuk menjelaskan instruksi saja. Jadi ada 3 hal yang dijadikan indikator keberhasilan, Bu, ya. Iya, Yang iya, pertama LDK berjalan sesuai rencana, kemudian, iya. anak-anak OSIS yang baru ini sudah tidak mengkelompok-kelompok lagi alias kompak mereka ya. Terus lagi satu juga mereka sudah tahu tanggung jawabnya, seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Terima kapan nih Bu kasih. kapan nih kira-kira Bu Nur akan ngajak saya diskusi lagi untuk hal ini? Eh, kan gini, minggu depan itu masih kegiatan LDK. Semoga tidak ada hambatan. Kemudian
di bulan depan kita itu ada kegiatan ulang tahun sekolah. Nah, salah satu cara saya menguji bahwa LDK ini berhasil adalah melihat bagaimana anak-anak OSIS ini berperan dalam kegiatan ulang tahun sekolah. Jadi saya pribadi akan mengevaluasi apakah mereka sudah lebih kompak, apakah mereka sudah lebih tahu harus melakukan apa di kegiatan ulang tahun sekolah itu. Jadi saya akan menghubungi ibu lagi setelah ulang tahun deh. Saya akan cerita nih progresnya berhasil apa enggak. Mudahan sih berhasil. Saya greget ini, aduh, anak-anak ini harus kerja lebih cepat, tapi saya bingung harus ngapain. Oke Bu, nanti saya tunggu ya. Saya juga Oke. penasaran ini berhasil atau tidaknya ya Bu ya. Iya, Nah, terus betul. Oke. apa sih komitmennya Bu Nur ini untuk kegiatan yang sudah direncanakan? Komitmen saya besok saya akan langsung menghadap kepala sekolah untuk meminta izin. Kemudian kalau memang sudah mendapat izin, saya akan langsung membuat proposal kegiatan. Kemudian saya juga akan mencari referensi di dunia maya, di internet ataupun di YouTube, kegiatan-kegiatan apa yang bisa mensupport uh, tujuan dari LDK tersebut. Kemudian saya akan konsolidasi dengan panitia, saya akan menghubungi narasumber dari luar, kemudian saya akan melaksanakan ini. Kemudian saya akan melihat progresnya di anak-anak seperti apa. Saya akan terus mengamati mereka. Semoga sih ada. Oke Bu. Jadi dari diskusi panjang kita tadi ya, di sini dapat saya simpulkan uh, dari permasalahan yang Ibu hadapi untuk anak OSIS yang baru itu, Ibu akan membuat suatu rencana kegiatan berupa LDK. Nah, di mana Ya, sebelumnya berarti Ibu harus koordinasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Dan ya, kegiatannya ini dilakukan di jeda tengah semester mungkin untuk ya, selain waktunya mungkin lebih panjang ya, tidak mengganggu aktivitas belajar ya Bu ya. ya Bagus betul. itu Bu. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik. Saya tunggu diskusi kita selanjutnya Bu ya. Terus ya Siap, saya juga gimana nih Bu merasa perasaan? bersemangat ini, saya Ya. merasa bersemangat. Iya ya Bu. Terus setelah kita diskusi nih Bu, bagaimana perasaan Ibu? Setelah saya diskusi, saya merasa senang, saya merasa lega, saya ngerasa beban saya itu kayak ada pencerahannya gitu. Jadi saya juga excited bersama karena kemarin saya udah ngerasa harus gimana nih, harus gimana. Ada kepikiran LDK tapi nggak yakin bisa melaksanakan. Tapi setelah diskusi, saya merasa oke, baik, saya akan mencoba melaksanakan itu. Jadi plong, rasanya itu plong, bebannya berkurang lah. Mudahan tidur saya nyenyak nanti malam. Oke Bu Nur, udah ya kira. Ya ini sudah mulai jam pelajaran lagi loh ini Bu. Untuk sesi Oke. obrolannya sekarang kita akhiri dulu ya Bu ya. Ditunggu sesi Siap siap. Makasih berikutnya. loh ya. Ya, Makasih sudah mau iya Bu, mendengarkan saya. sama-sama. Saya juga banyak belajar nih jadinya nih Bu. Oke, Iya Bu, siap. ayo. Selamat siang, Bu Bali. Selamat siang Bu Nur. Apa kabar nih? Kabar baik Bu. Ibu gimana kabarnya ini? Kabar saya baik. Gimana nih kok sampai tiba-tiba tadi malam nge-WA kayaknya ada sesuatu yang penting banget. Gimana gimana? Iya Bu, ini ada sesuatu yang saya pikirkan sebenarnya sudah dari seminggu yang lalu sih ya. Tapi cuman takut aja Mm-mm. mengganggu Bu Nur gitu. Soalnya Bu Nur masih sibuk di pramuka ini. Iya, tapi kalau buat Bu Bali apa sih enggak? Iya, terima kasih ya Bu ya. Nah, sekarang saya minta waktunya deh untuk Bu Nur ya Bu ya. Ya, siap laksanakan. Eh gimana nih masalahnya apa nih? Kok sampai sepertinya cukup mengganggu gitu? Begini Bu, saya saya perhatikan
perhatikan, belakangan ini kok murid-murid saya di kelas itu, di kelas yang saya ajar ya, Bu, ya, dia kurang antusias gitu loh, kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan. Hmm. Terus dari tugas-tugas yang saya berikan juga hampir 50% loh, Bu, yang sampai tidak mengumpul tugas, seperti itu. Jadi Ibu merasa bahwa anak-anak itu tidak bersemangat. Kemudian selain tidak Mhm. bersemangat, mereka juga tidak antusias mengumpulkan tugas. Nah, Iya, apa Bu, iya. sebenarnya Ibu harapkan dari obrolan kita nih, dari percakapan kita siang hari ini? Nah, dengan saya bisa bertukar pikiran atau mengobrol sama Bu Nur ya, saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang loh, Bu. Oh, jadi harapannya, Ibu mendapatkan solusi dari keresahannya nih tentang anak-anak Mhm. di kelas. Baik. Iya, Nah, betul, Bu. sebenarnya kalau menurut Bu Bali nih, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan dari anak-anak nih? Saya pingin itu anak-anak aktif gitu loh di kelas, antusias. Pas saya mengajak diskusi, mereka mau menjawab, terus mau mengemukakan pendapat, seperti itu, Bu. Terus saya juga Mmm, pingin mereka kalau saya kasih tugas itu, dia mau mengerjakan tugasnya dengan, baik, terus mengumpulnya juga tepat waktu. Itu sih harapan ideal yang saya ini kan, Bu. jadi Bu Bali berharap bahwa anak-anak itu antusias mengikuti kegiatan, Mhm. kemudian dia aktif dalam proses pembelajaran, juga Iya. dalam berani mengeluarkan pendapat, kemudian juga mau mengerjakan tugas. Nah, kalau dilihat nih dari kondisi anak-anak sekarang, Heeh, kemudian dilihat iya. dari harapan idealnya Bu Bali nih, kira-kira anak-anak ini ada di skala berapa? Wah, kalau menurut saya nih, Bu, ya, anak-anak itu berada di skala 3, Bu. Dia itu adem Skala ayem, Bu, 3. anak-anaknya. Iya, saya Oh menjelaskan ya. dia bengong, ajak diskusi juga dia ndak mau jawab. Saya kan bingung jadinya, Bu. Oh. Oh, jadi menurut Ibu, anak ini adem ayem. Apa terpesona nih Iya. bengongnya sama Bu Bali? Oh, Enggak kok, jadi enggak menurut sampai jadi menurut Ibu ini, anak-anak itu masih masih, belum sesuai gitu ya dengan harapan Ibu. Memang mhm. Ibu berharap mereka ada di skala berapa, Bu? Saya pinginnya sih kalau skala 9, 10 sih enggak ya, Bu, ya, itu terlalu ideal Mhm, sekali. Saya paling enggak pinginnya mereka ada di skala 7 dan 8 lah, Bu. Saya ajak skala diskusi 7 dan mereka mau aktif, kemudian, saya suruh membuat tugas, dia mau mengerjakan, tepat waktu lagi gitu. oh, baik baik. Berarti mereka itu, harapannya ada di skala, 8 ya. Nah, Heeh, Eee, kira-kira nih untuk memenuhi skala tersebut, untuk memenuhi, mencapai kondisi ideal itu, ada rencana nih atau strategi yang bisa dilakukan? ada Bu, yang pertama, saya akan berusaha merancang pembelajaran yang inovatif agar mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan, karena selama ini saya merasa saya yang mendominasi kelas gitu loh, Bu. Heeh, kemudian saya juga, memberikan tugas yang sesuai dengan minat mereka. Nah, istilahnya berdiferensiasi produk gitu ya, Bu, ya. Apa yang Oh iya, mereka inginkan itu yang mereka buat. Mungkin tingkat kesulitannya juga saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak, jadinya seperti itu, Bu, rencana yang akan oke. saya lakukan, heeh. Baik, rencananya berarti Ibu akan merancang pembelajaran yang lebih inovatif, kemudian Mhm. melaksanakan pembelajaran yang Diferensiasi, berdiferensiasi. iya Nah, betul untuk sekali. melaksanakan itu, kira-kira siapa aja yang terlibat nih, Bu? Untuk pihak-pihak yang akan saya libatkan, yang pertama sudah tentu anak itu ya, Bu, ya, di kelas itu. Kemudian saya minta salah satu guru untuk mengamati proses pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, seperti istilah supervisi seperti itu. Nanti kan, eee, Mhm mhm. teman yang saya ajak ke kelas akan memberikan masukan dari proses pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Seperti itu, Bu, rencananya. Mhm.
Oh, bagus sekali itu, Bu, kalau sampai bisa meminta bantuan teman untuk mensupervisi, jadi kita bisa mengevaluasi Heeh, kan iya. apa yang kita lakukan. Nah, Heeh. kemudian kapan nih mulai dilaksanakan? Saya mau secepatnya, Bu. Kalau bisa mungkin lagi 2 harian ya, Bu, ya. Soalnya saya sudah nggak tahan lihat muridnya itu dia diam kayak patung gitu loh, Bu. Ah, oh jadi lagi 2 hari langsung eksekusi aja nih. Nah, Iya, Bu, saya kemudian, sudah semangat indikator ini. keberhasilan indikator keberhasilannya apa nih menurut Ibu bahwa, rencana ini berhasil, indikatornya seperti apa? Rencana saya berhasil, saya lihat dari anak-anak bagaimana antusiasnya dia mengikuti pelajaran saya, kemudian bagaimana dia mengerjakan tugas tepat waktunya, terus ya seperti itulah, Bu. Itu yang saya jadikan indikator keberhasilan yang telah saya lakukan. Berarti berarti kalau mereka akan dikatakan berhasil bila mereka antusias, kemudian mereka juga mengerjakan tugas dengan baik, oke. Kemudian komitmennya nih, supaya ini terlaksana nih, komitmennya Bu Bali gimana nih? Eh, Komitmen saya dalam proses pembelajaran Ibu ya, saya akan selalu Hmm. merancang pembelajaran yang interaktif, kemudian yang berdiferensiasi juga loh Bu, biar anak-anak tambah semangat untuk belajarnya. Itu Bu. Wah, berarti dapat saya simpulkan bahwa Ibu akan menyelesaikan permasalahan, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada itu dengan membuat perencanaan pembelajaran yang interaktif dan berdiferensiasi. Keren loh Bu, saya jadi nggak Ya sabar nunggu nanti mohon hasilnya. dibantu-bantu Bu ya. Kalau misalnya ini berhasil kan juga bisa saya praktekkan gitu loh Bu. Nah, Iya. kira-kira kapan nih kita ketemu lagi untuk berdiskusi tentang progresnya berhasil atau Saya tidak dan kan bagaimana? saya kan rencananya lagi 2 hari nih langsung eksekusi. Nah setelah itu saya langsung deh nyari Bu Nur lagi. Nanti mohon waktunya ya Bu ya. Oh, siap-siap. Saya juga nggak gini nih nggak sabar nih, pengen tahu gimana sebenarnya sudah ada nggak progresnya. Kemudian kalau misalnya kemudian itu bisa berubah anak-anak kan kan bagus ya. Oke, gimana nih Heeh. rasanya setelah setelah diskusi nih, setelah kita ngobrol-ngobrol? Wah, saya merasa lebih plong sekarang, Bu. Mudah-mudahan dari diskusi saya dengan Bu Nur ya, saya nanti bisa menerapkan langsung di kelas. Nah, nanti saya langsung cari Bu Nur deh untuk berbagi lagi, Bu ya. Oh, siap, saya tunggu. Nah, ini waktunya juga sepertinya udah siang. Kayaknya kita bisa habis ini kita bisa langsung pulang. Yang penting kan sedikit clear ya si Iya, rasanya Bu. ya. Semoga Makasih saya ya, Bu harapkan ya. saya doakan ya saya doakan semua lancar, berjalan dengan baik. Jadi masalah yang dihadapi bisa terurai dan terpecah. Iya, makasih, Bu.